Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kyai Haji Muhammad Hasan Tauhid Alawwa SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz BAMAG, dan yang saya hormati Kepala Prodi PAI, yakni Ibu Kustiana Arisanti MPDI, dan yang saya hormati dosen mata kuliah Psikologi Agama, yakni Bapak Nur Amin MPD, dan tak lupa pula teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Musayyaroh. Saya dari Prodi PAI kelas 4A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Faktor Eksternal Keberagaman. Artikel ini membahas bagaimana keberagaman suku bangsa di Indonesia terbentuk bukan hanya karena faktor dari dalam masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang sangat kuat. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di antara dua benua dan dua samudera memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Letak ini menjadikan Indonesia sejak dulu sebagai jalur perdagangan internasional, sehingga banyak bangsa asing datang dan berinteraksi dengan masyarakat lokal. Dari interaksi inilah muncul campuran budaya, bahasa, agama, dan adat istiadat yang kemudian memperkaya keberagaman bangsa Indonesia. Selain letak geografis, pengaruh budaya asing juga menjadi faktor penting dalam membentuk keberagaman di Indonesia. Sejak masa lampau, bangsa India, Cina, Arab, Portugis, Belanda, hingga pengaruh modern dari Barat, misalnya Korea dan Jepang, telah memberi warna tersendiri bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh ini tampak dalam berbagai aspek seperti seni, makanan, pakaian, tradisi, dan gaya hidup. Di satu sisi, akulturasi budaya melahirkan nilai positif sebagai kreativitas, inovasi, toleransi, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain, pengaruh tersebut juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti berkurangnya kecintaan terhadap budaya lokal, serta lunturnya nilai gotong royong dan munculnya gaya hidup individualitas pada generasi muda. Faktor berikutnya adalah kondisi iklim dan alam Indonesia yang sangat beragam, karena setiap daerah memiliki kondisi geografis yang berbeda, maka pola hidup masyarakat pun ikut berbeda. Masyarakat yang tinggal di daerah pantai, pegunungan, pedesaan, maupun perkotaan tentu memiliki mata pencaharian, tradisi, rumah adat, serta kebiasaan yang tidak sama. Begitu juga dengan kondisi alam dan iklim yang berbeda-beda antar daerah, sehingga mempengaruhi masyarakat beradaptasi dengan lingkungan. Dari sinilah lahir keberagaman budaya lokal yang sangat kaya, seperti perbedaan makanan pokok, bentuk rumah adat, pakaian tradisional, dan kearifan lokal yang menyesuaikan kondisi wilayah masing-masing. Selain itu, peperangan dan bencana alam juga menjadi faktor eksternal yang turut mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia. Perang pada masa penjajahan maupun konflik sosial telah mendorong perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Begitu pula dengan bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, dan letusan gunung berapi yang menyebabkan masyarakat harus berpindah tempat tinggal. Perpindahan ini kemudian memunculkan percampuran budaya dan penyebaran kearifan lokal dari suatu wilayah ke wilayah lain. Dengan demikian, peperangan dan bencana bukan hanya menimbulkan penderitaan, tetapi juga secara tidak langsung ikut membentuk keberagaman sosial dan budaya di Indonesia.
Dalam konteks pendidikan Islam, keberagaman ini harus dipahami sebagai anugerah yang perlu kita syukuri dan dikelola dengan baik. Pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam menanamkan sikap saling menghormati, toleransi, dan semangat persaudaraan di tengah masyarakat yang majemuk. Kita juga perlu memahami bahwa perbedaan suku, bangsa, budaya, dan adat istiadat bukanlah penghalang untuk bersatu, melainkan kekuatan yang memperkokoh bangsa. Oleh karena itu, pembelajaran PAI harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai karakter, kebangsaan, dan kearifan lokal agar kita tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki sikap moderat dan inklusif. Jadi kesimpulannya, keberagaman di Indonesia terbentuk oleh berbagai faktor eksternal seperti letak geografis wilayah, pengaruh budaya asing, kondisi alam dan iklim, serta peperangan dan bencana alam. Semua faktor tersebut saling berkaitan dan menghasilkan kekayaan budaya yang sangat luar biasa. Keberagaman ini perlu dijaga dan dirawat melalui pendidikan yang baik, khususnya pendidikan Islam, agar masyarakat Indonesia mampu hidup rukun dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.